Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 1, muatan PPKN dan IPS. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya belajar ya. Nah, setiap manusia, kita semua itu setiap hari kita pasti melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar kita. Nah, masih ingatkah kamu mengenai interaksi? Ada yang masih ingat apa itu interaksi? Ya, interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian, manusia itu melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam atau sebaliknya terbentuk secara alami. Nah, apakah lingkungan alam itu? Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Lingkungan alam terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Nah, contoh dari interaksi manusia dengan lingkungan alam, yaitu contohnya lingkungan alam dapat mempengaruhi aktivitas manusia. Contohnya, lingkungan yang subur dan curah hujan yang tinggi dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat untuk bercocok tanam. Nah, ketika curah hujan tinggi, contohnya ketika curah hujan tinggi, petani dapat menanam padi. Contoh aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi lingkungan alam adalah mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi daerah pemukiman. Nah, contoh lain interaksi manusia dengan lingkungan alam yaitu interaksi antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Nah, yaitu tanah, suhu, dan curah hujan yang mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di suatu daerah. Nah, komponen abiotiknya itu tanah, suhu, dan curah hujan. Dan mempengaruhi komponen biotik, mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di suatu daerah. Nah, ketika curah hujannya tinggi, biasanya petani itu menanam tanaman padi. Kemudian di daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya juga dapat menyimpan air tanah lebih banyak karena tanah di bawahnya dapat menyerap air lebih banyak. Kemudian petani bercocok tanam. Nah, aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan alamnya. Nah, petani melakukan cocok tanam dan hasilnya mudah mendapatkan sayuran dan buah-buahan. Kemudian seorang menjadi nelayan. Nah, nelayan pekerjaannya di mana? Di laut. Nah, hasilnya menjadi seorang nelayan itu dapat mendapatkan jenis ikan yang banyak. Kemudian kita belajar menyebutkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan ya. Sekarang coba perhatikan pada gambar di atas ini. Nah, kira-kira ini gambarnya menggambarkan apa? Itu seseorang petani yang sedang memanen kelapa sawit. Kemudian, dari gambar tadi, dari interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit tadi itu memberikan dampak positif dan
dampak negatif. Nah, apa dampak positifnya? Dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan lapangan pekerja penduduk sekitar. Kemudian dapat meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Kemudian pendapatan penduduk semakin meningkat dan dibangunnya sarana dan prasarana. Kemudian apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya yaitu berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Kemudian berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan dan berkurangnya sumber daya air. Oke, sekarang kita belajar tentang muatan PKN ya. Oke. Nah, pada semester kemarin kita sudah mempelajari mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Seperti pada semester kemarin kan kalian sudah mendapatkan raport kan? Nah, mendapatkan raport itu termasuk hak kalian sebagai siswa di sekolah. Nah, ada beberapa hak siswa di sekolah, yaitu mendapat raport. Nah, kemudian mendapat perhatian dari guru. Contohnya, ketika kalian ingin menyampaikan pendapat atau bertanya, kalian bisa mengangkat tangan kalian untuk bertanya kepada guru. Nah, itu juga merupakan hak kalian. Kemudian mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran. Jadi kalian belajar, kemudian mendapatkan pengajaran, mendapatkan ilmu dari guru, itu merupakan hak kalian. Kemudian mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas. Nah, dalam pemilihan organisasi kelas, kalian juga memiliki hak untuk memilih, untuk dipilih. Itu hak kalian. Kemudian ada hak sebagai warga negara. Kira-kira apa saja hak sebagai warga negara? Haknya yaitu hak untuk berpendapat di depan orang banyak, hak untuk menggunakan fasilitas umum, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Kemudian hak untuk memperoleh pendidikan. Nah, sekarang kita belajar tentang kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Nah, apa kewajiban kalian sebagai siswa? Nah, kira-kira apa? Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jika tidak melaksanakan kewajiban, maka akan mendapatkan peringatan atau sanksi. Nah, kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah yaitu apa saja? Membuang sampah ke tempat sampah, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, mendengarkan pendapat teman saat berdiskusi, melakukan atau melaksanakan piket sesuai dengan jadwal, bertanya kepada guru dengan santun. Nah, kewajiban sebagai warga negara yaitu menaati peraturan lalu lintas, menjaga kebersihan fasilitas umum, mendengar pendapat orang lain saat musyawarah, membayar pajak dengan tepat waktu, dan menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Sekarang, tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Nah, apa itu tanggung jawab? Ada yang masih ingat? Nah, tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Nah, tanggung jawab kalian sebagai siswa di sekolah yaitu belajar dengan tekun, menaati peraturan sekolah, belajar dengan tekun dan giat, menjaga kerukunan antar siswa, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menghormati guru, pegawai, dan petugas di sekolah. Nah, tanggung jawab kalian sebagai warga negara apa? Nah, saling tolong-menolong antar sesama manusia. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Wajib menaati hukum pemerintah. Menjaga
dan mencintai tanah air, melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita mengucap alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.